Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kapiasa Sudrajat, NSP 23-2022-034, mahasiswa Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan membuat video dan memaparkan penjelasan mengenai AI, machine learning, dan random forest dengan judul machine learning untuk identifikasi area pertambangan melalui data satelit. Yang pertama itu ada AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer berpikir dan bernalar seperti manusia. AI bekerja dengan menerima input, lalu memprosesnya, dan menghasilkan output berupa keputusan. Tujuan dari AI adalah untuk membuat komputer lebih cerdas. Komputer dapat memahami kecerdasan dan membantu pekerjaan manusia, seperti dalam pengambilan keputusan atau pencarian informasi akurat. Pada dasarnya, AI bertujuan untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kemudian ada machine learning. Machine learning atau disingkat ML adalah cabang kecerdasan buatan yang mempelajari metode untuk memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan memanfaatkan data sampel training, algoritma ML membangun model untuk membuat prediksi atau keputusan. Machine learning digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks secara otomatis dengan mencari pola dalam dataset dan menghasilkan aturan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Machine learning sendiri mempunyai 3 metode. Yang pertama ada chart atau classification and regression tree, di mana chart merupakan metode supervised learning yang menggunakan bahan keputusan atau decision tree untuk melakukan klasifikasi atau regresi berdasarkan data masukan. Data masukan ini merupakan data training sampel. Membuat keputusan berdasarkan tabel-tabel data menggunakan diagram bercabang. Data dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan aturan pemilihan yang dirancang untuk mengurangi keberagaman data atau overfitting. Yang kedua ada metode random forest. Di mana random forest merupakan metode yang menggabungkan beberapa banyak pohon keputusan decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Setiap pohon memberikan prediksi dan hasil akhirnya ditentukan berdasarkan rata-rata untuk melakukan regresi ataupun komunitas suara mayoritas untuk melakukan klasifikasi. Metode yang ketiga adalah support vector machine atau SVM, yang merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan memisahkan data menggunakan hyperplan, mencari hyperplan terbaik yang memaksimalkan margin atau jarak terdekat antara data dari kelas berbeda. Kemudian ada salah satu jenis klasifikasi atau klasifikasi supervised atau klasifikasi terbimbing yang merupakan metode untuk mengklasifikasikan tutupan ataupun penggunaan lahan yang berdasarkan citra satelit. Proses ini melibatkan tahapan menentukan training sampel yang merepresentasikan nilai kelas lahan tertentu. Sebagai teknik pembelajaran mesin, klasifikasi terbimbing mempelajari pola dan hubungan antar atribut data dengan label kelas yang telah ditentukan, memungkinkan prediksi kategori data baru secara akurat. Metode ini memerlukan data satu label, di mana setiap data memiliki atribut dan kategori terkait. Nah, dalam klasifikasi terbimbing ini, dalam proses pengambilan data sampel itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data pelatihan dan data pengujian. Di mana untuk data pelatihan digunakan untuk membuat pohon keputusannya sendiri. Model mempelajari pola-pola aturan tertentu dari data masukan yang ada. Contohnya, dalam klasifikasi citra satelit, data pelatihan mencakup piksel-piksel yang sudah diberi label seperti vegetasi, bangunan, atau air. Data pelatihan ini sebesar 70% dari data training sampel yang digunakan untuk melatih model.
Kemudian untuk data pengujian sendiri itu digunakan untuk melatih model, di mana model yang telah dilatih pada data pelatihan kemudian diuji menggunakan data pengujian. Data pengujian dievaluasi objektif terhadap kemampuan model untuk memprediksi label pada data aslinya, di mana data pengujian ini berjumlah sebesar 30% dari dataset training sampel yang digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara tutupan lahan dan guna lahan. Menurut tutupan lahan itu merujuk pada apa yang menutupi secara fisik permukaan bumi, seperti vegetasi, bangunan, badan air, atau tanah kosong. Di mana badan air sendiri itu dapat berupa sungai, danau, laut, atau kolam. Secara sederhana, tutupan lahan menggambarkan kondisi fisik atau visual suatu area. Nah, di sini terdapat beberapa jenis tutupan lahan, yaitu badan air, hutan, lahan kosong, pemukiman, dan pertanian. Nah, sedangkan untuk guna lahan sendiri merupakan fungsi atau pemanfaatan spesifik suatu area oleh manusia. Misalnya, bangunan dapat digunakan sebagai rumah tinggal, sekolah, kantor, atau fasilitas umum lainnya. Guna lahan lebih menekankan pada aktivitas atau fungsi manusia yang berlangsung di suatu lokasi. Nah, satu contoh ini ada perdagangan, yang dimana perdagangan ini dapat masuk ke tutupan lahan pemukiman. Kemudian terdapat ruang terbuka hijau taman yang dapat termasuk pada pertanian ataupun vegetasi. Nah, selanjutnya ada citra satelit. Citra satelit adalah hasil pengambilan gambar permukaan bumi menggunakan sensor yang terpasang pada satelit di orbit. Citra ini menyediakan informasi spektral yang luas yang diperoleh dari berbagai panjang gelombang cahaya, termasuk cahaya tampak, inframerah, hingga gelombang mikro. Citra satelit terdiri dari kumpulan data berbentuk piksel, di mana setiap piksel merepresentasikan area tertentu di permukaan bumi. Setiap piksel menyimpan informasi berupa ID piksel, koordinat posisi X dan Y, dan juga nilai spektral pada berbagai band. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan citra satelitnya berupa data citra Landsat, di mana Landsat memiliki 12 band yang mencakup berbagai panjang gelombang dan spektrum elektromagnetik, seperti biru, hijau, merah, inframerah, near infrared, hingga inframerah thermal. Dengan demikian, satu piksel pada citra Landsat dapat mengandung hingga 14 informasi, yaitu ID piksel, koordinat X, Y, dan juga informasi pada 12 band spektral yang ada. Nah, kemudian decision tree. Decision tree adalah teknik yang digunakan dalam machine learning untuk melakukan klasifikasi atau regresi pada sekumpulan data dengan cara yang merepresentasikan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap cabang menggambarkan keputusan berdasarkan fitur tertentu, dan setiap daun menunjukkan hasil akhir atau kategori keputusan. Pohon keputusan sangat berguna untuk menemukan pola dalam data serta memahami hubungan antara variabel input dan variabel output. Teknik ini sering digunakan karena sederhana, transparan, dan cocok untuk analisis data yang melibatkan banyak variabel. Nah, untuk cara kerja decision tree itu yang pertama pemilihan fitur, di mana proses ini dimulai dengan menentukan fitur yang memberikan informasi paling berguna untuk memisahkan data. Pemilihan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan matriks seperti entropi dan informasi gain. Fitur yang dipilih akan menjadi akar dari pohon. Kemudian setelah memilih fitur awal, kemudian pembagian data. Data kemudian dibagi berdasarkan nilai fitur tersebut. Tiap cabang pohon mewakili salah satu kemungkinan atau rentang nilai dari fitur tersebut. Kemudian pembentukan struktur berlapis. Pada setiap cabang
Proses pembelian fitur dan pembagian data diulang menggunakan fitur-fitur yang tersisa. Struktur pohon ini terus berkembang hingga data dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, atau hingga tidak ada fitur lain yang relevan untuk digunakan. Nah, kemudian cara kedua yang terakhir adalah hasil akhir berupa keputusan itu sendiri. Pada level terakhir pohon, hasil akhir ditampilkan dalam bentuk daun yang mewakili kategori keputusan atau nilai keluaran. Dari sini ada contoh decision tree, di mana contoh ini menunjukkan pada siapa kelayakan peminjaman dapat diberikan. Misalkan contoh pertama, itu dia bukan merupakan student, kemudian umur dia di 45, memiliki income dengan tingkat medium, dan memiliki credit record yang fair. Yang dapat dilihat seperti kriteria yang sudah ada, karena dia bukan merupakan student, kemudian dia memiliki income dengan tingkat medium, dan credit card fair dengan umur lebih dari 40, maka dia layak untuk mendapatkan peminjaman. Kemudian ada contoh yang kedua, di mana dia merupakan student dengan tingkat income yang low. Dia memiliki credit card yang kesalahan, tapi dia memiliki umur lebih dari 25, sehingga dia tidak layak untuk mendapatkan pinjaman. Nah, kemudian metode classification and regression tree atau chart, di mana chart ini merupakan teknik algoritma berbasis decision tree yang dirancang untuk menangani dua jenis masalah utama dalam pembelajaran mesin, yaitu klasifikasi dan regresi. Metode ini sangat populer karena kesederhanaan, fleksibilitas, dan kemampuannya untuk menangani data numerik maupun data kategorikal. Seperti yang dilihat sebelumnya, chart memiliki klasifikasi dan regresi, di mana untuk pohon klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Pohon ini membagi data berdasarkan kriteria yang memaksimalkan pemisahan antara kategori. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap cabang pohon memiliki data yang semakin seragam di setiap langkahnya. Kemudian, pohon regresi digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai numerik suatu variabel. Pohon ini membagi data menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kriteria yang meminimalkan kesalahan prediksi. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama pemilihan fitur dan splitting. Cara membagi data secara rekursif berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Proses ini menggunakan kriteria seperti Gini impurity untuk klasifikasi atau mean squared error untuk regresi. Fitur yang dipilih adalah yang memberikan pemisahan terbaik dari setiap langkah. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah pembentukan cabang dan daun. Setelah pembagian data, cabang baru akan terbentuk dan proses ini berlanjut hingga data di setiap cabang menjadi homogen atau memiliki nilai prediksi yang stabil. Hasil akhir dari pohon ini adalah leaf node yang menunjukkan kategori atau nilai prediksi. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah stopping kriteria. Untuk mencegah pohon menjadi terlalu kompleks, chart menggunakan kriteria penghentian seperti tidak ada fitur lagi untuk membagi data atau ukuran cabang terlalu kecil untuk dibagi lebih lanjut. Cara kerja yang terakhir adalah pruning atau pemangkasan. Setelah pohon dibangun, langkah pruning dilakukan untuk mengurangi ukuran pohon yang terlalu besar. Hal ini mencegah overfitting, meningkatkan kemampuan model dalam menangani data baru. Nah, kemudian ada random forest. Random forest adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang memanfaatkan kombinasi dari beberapa banyak pohon keputusan untuk menyelesaikan masalah keputusan.
Algoritma ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model dengan memanfaatkan kekuatan gabungan dari beberapa pohon keputusan yang dilatih secara independen pada subset data yang berbeda. Nah, cara kerja random forest itu yang pertama adalah pembentukan subset data. Dari dataset utama yang ada, algoritma mengambil beberapa subset data secara acak dengan pengambilan sampling. Artinya, beberapa data dapat muncul lebih dari sekali dalam satu subset. Setiap subset data digunakan untuk melatih satu pohon keputusan. Cara kerja selanjutnya adalah randomisasi pemilihan fitur. Saat setiap pohon dibangun, hanya sebagian dari fitur yang tersedia dipertimbangkan pada setiap percabangan pohon. Hal ini menciptakan variasi di antara pohon dan memenuhi kemungkinan overfitting. Cara kerja selanjutnya ialah konstruksi pohon keputusan. Setiap pohon dilatih untuk membuat keputusan berdasarkan subset data dan fitur yang dipilih secara acak. Pohon ini menghasilkan keputusan untuk data yang diberikan. Cara kerja yang terakhir adalah kombinasi hasil. Random forest kemudian menggabungkan hasil dari semua pohon untuk memberikan keputusan akhir. Setiap pohon memberikan satu suara untuk hasil yang dianggap paling sesuai. Hasil akhir ditentukan oleh keputusan yang paling banyak dipilih. Nah, selanjutnya, untuk contoh penerapan random forest pada aplikasi geospasial, di mana saya merujuk pada satu jurnal artikel ilmiah dengan judul Integration of Remote Sensing and Geophysical Data to Enhance Ecological Mapping Utilizing the Random Forest Classifier, a case study from Komopa Papua Province, Indonesia, atau diartikan dalam bahasa Indonesia, integrasi data penginderaan jauh dan geofisika untuk meningkatkan pemetaan litologi dengan menggunakan algoritma random forest, di mana studi kasus di Komopa, Provinsi Papua, Indonesia. Yang dimana informasi litologi penting dalam eksplorasi mineral, konservasi geologi, dan perencanaan tambang. Saat ini, pemetaan litologi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien menggunakan data penginderaan jauh dan algoritma random forest yang memanfaatkan karakteristik spektral untuk klasifikasi. Penelitian ini mengintegrasikan data penginderaan jauh, yaitu data citra sentinel 2A, alas pulsar, dan DEM, dengan data geofisika udara meliputi data magnetik, elektromagnetik, dan radiometrik untuk meningkatkan akurasi pemetaan litologi di wilayah Komopa, Provinsi Papua. Wilayah ini memiliki karakteristik medan yang sangat sulit diakses. Dengan menggunakan random forest, data geofisika ditambahkan secara bertahap untuk menilai pengaruhnya terhadap akurasi klasifikasi. Kombinasi data ini terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan penggunaan data penginderaan jauh saja. Pendekatan ini menunjukkan potensi random forest dalam aplikasi geospasial, khususnya untuk pemetaan litologi di wilayah dengan medan yang kompleks. Selanjutnya ada data dan metode yang terdapat pada penelitian ini. Nah, untuk data yang pertama itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, lokasi penelitian dilakukan di wilayah Komopa, Distrik Awalda, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Indonesia. Wilayah ini memiliki medan solid dengan vegetasi lebat, lapisan humus tebal, dan minimnya singkapan batuan. Lokasi ini terletak di persimpangan tiga struktur geologi utama, lembah sesar timur laut, sesar yang lipatan barat laut, serta struktur timur barat yang mencerminkan pola bawah permukaan. Data selanjutnya adalah katalitologi. Keberadaan vegetasi lebat, lapisan humus tebal, serta kondisi medan yang sulit diakses membuat pengumpulan data lapangan seperti sampel batuan menjadi tantangan besar di wilayah ini. Hal ini menyebabkan keterbatasan data lapangan yang dapat digunakan untuk identifikasi litologi.
Sebagai acuan utama, data litologi sebelumnya yang berasal dari peta dengan skala 1 banding 25.000 yang dirilis oleh Mine Service International pada tahun 2000. Peta ini mencantumkan 5 jenis litologi utama, yaitu alluvium quarter, pseudogosan, porphyry inferensi, batuan sedimen, dan porphyry tak terdiferensiasi. Data yang selanjutnya adalah data citra Sentinel-2A. Satelit Sentinel-2A itu merupakan satelit pengundang jauh dengan foto multispektral beresolusi tinggi, yaitu 10 meter dan 20 meter, dengan bidang pandang 290 km. Instrumen multispektral menangkap 13 tipe spektral, tetapi hanya band dengan resolusi 10 meter dan 20 meter yang digunakan dalam penelitian ini. Citra diakuisisi pada 9 Januari 2019. Data citra tersedia di web USGS Earth Explorer. Untuk mengurangi dampak vegetasi, digunakan juga tool vegetation suppression dari perangkat lunak NT sebelum analisis lebih lanjut. Nah, data selanjutnya adalah ALOS Pulsar atau Fast Array Organ Synthetic Aperture Radar. Data ALOS Pulsar yang digunakan dalam penelitian ini data dengan model Fine Beam Double Polarization atau FBD. Data dengan resolusi 3,17 meter hingga 14,9 meter dan menggunakan dua jenis polarisasi, yaitu fasa horizontal plus HV horizontal vertikal. Data ini memberikan informasi tentang tekstur dan struktur permukaan bumi, seperti vegetasi dan fitur biologi. Data ALOS Pulsar FBD disediakan dalam menggunakan tipe data Single Loop Complex. Data ini diperoleh dari web ASF Alaska. Nah, kemudian ada data geofisika udara yang meliputi data magnetik, di mana data magnetik mencerminkan distribusi material magnetik dengan magnetite sebagai mineral dominan. Data ini memberikan footprint magnetik yang khas dari litologi. Kemudian ada data elektromagnetik yang memberikan informasi lebih mendalam tentang struktur dan perubahan litologi. Meskipun data magnetik terbatas, data elektromagnetik memberikan informasi tambahan penting. Dan yang terakhir ada data radiometrik, di mana mencerminkan perubahan litologi di permukaan. Tidak perlu seberapa kuat sumber radiasi yang melestarinya, sumber radiasi tersebut secara efektif tersembunyi di bawah permukaan, 30 cm di batuan, 60 cm tanah, atau 1 meter di air. Survei data magnetik dan radiometrik dilakukan dengan jarak terbang 400 meter. Sementara data elektromagnetik diperoleh dengan jarak terbang 100 meter. Nah, untuk proses pengolahan data, yang pertama ada tahap pengolahan data. Tahap ini berfokus pada pengolahan data agar siap digunakan untuk klasifikasi lebih lanjut. Data yang digunakan mencakup data penglihatan jauh, meliputi Sentinel-2A, ALOS Pulsar, dan DEM, serta data geofisika yang meliputi magnetik, elektromagnetik, dan radiometrik. Nah, tahap pertama adalah koreksi atmosfer dan ortorektifikasi, di mana data Sentinel-2A diproses menggunakan perangkat lunak SNAP atau Sentinel Application Platform untuk menghilangkan efek atmosfer, seperti aerosol atau uap air yang dapat mempengaruhi kualitas citra. Ortorektifikasi dilakukan untuk memastikan data geometris sesuai dengan koordinat bumi. Kemudian, supresi vegetasi. Mengingat lokasi penelitian memiliki tutupan vegetasi lebat, supresi dilakukan menggunakan tools vegetation suppression dari perangkat lunak NT untuk meminimalkan pengaruh reflektasi vegetasi pada citra. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan data radar. Data radar ALOS Pulsar telah melalui koreksi geometrik dan radiometrik oleh Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Resolusi radar ditingkatkan menjadi 20 x 20 meter.
Dengan data backscatter diproses menggunakan modul fine beam double polarization dengan resolusi 20 x 20 meter. Kemudian pengolahan data DEMNAS, di mana DEM resolusi tinggi dengan resolusi 8,1 meter dari Badan Informasi Geospasial digunakan untuk menggambarkan topografi lokal yang relevan untuk analisis geologi. Nah, yang terakhir ada normalisasi data. Semua dataset diselaraskan pada grid resolusi 20 x 20 meter dan dinormalisasi ke rentang nilai 0,1. Langkah ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian skala numerik antar data yang dapat melalui algoritma klasifikasi. Nah, proses pengolahan data yang kedua ada persiapan sampel latih dan uji. Data litologi diambil dari analisis logbore dengan jumlah 500 sampel untuk sampel latih dan 502 sampel untuk sampel uji. Sampel ini merepresentasikan 5 kelas litologi utama, yaitu porphyrin inferensi dengan singkatan PP, sudogosan dengan kode PG, alluvium quarter dengan kode QA, batuan sedimen dengan kode SR, dan porfirita terdiferensiasi dengan kode UP. Nah, ini merupakan tampilan visual distribusi sampel dari sampel latih dan uji. Nah, distribusi sampel tidak merata, dengan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah tengah lokasi penelitian, yang mana di wilayah tengah ini memiliki potensi mineral yang tinggi. Kondisi medan yang sulit seperti lembab dan minimnya singkapan batuan membatasi jumlah sampel untuk beberapa kelas litologi. Tetapi sampel yang tersedia digunakan untuk memberikan representasi spasial dari setiap kelas, meskipun terdapat ketidakseimbangan jumlah antar kelas. Nah, proses pengolahan yang selanjutnya adalah klasifikasi litologi dengan algoritma random forest. Klasifikasi litologi yang dilakukan itu membangun 6 model berbeda menggunakan kombinasi data yang bervariasi. Yang pertama, model A, dengan hanya menggunakan data penginderaan jauh saja, yang diikuti data cita sentinel 2A, data radar alas pulsar, dan data DEM. Nah, selanjutnya adalah model B, dengan data penginderaan jauh dan data magnetik. Model C, data penginderaan jauh dengan data elektromagnetik. Model D, data penginderaan jauh dengan data radiometrik. Model E, data penginderaan jauh dengan data magnetik dan data radiometrik. Sedangkan model F menggabungkan semua data meliputi data penginderaan jauh dengan data geofisika udara yang meliputi data magnetik, elektromagnetik, dan radiometrik. Model dibangun menggunakan pengaturan default modul Python dari pustaka library scikit-learn. Algoritma ini menggunakan teknik Bayesian untuk mengembangkan beberapa pohon tulisan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Nah, proses selanjutnya adalah perhitungan akurasi. Di mana perhitungan akurasi dilakukan melalui confusion matrix. Di mana confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau salah setiap kelas. Dalam klasifikasi biner dengan dua kelas yang ada, yaitu positif dan negatif, elemen-elemen confusion matrix meliputi true positif atau TV, yang mana prediksi benar untuk kelas positif, true negatif, prediksi benar untuk kelas negatif, false positif, prediksi salah, di mana kelas negatif diprediksi sebagai positif, false negatif, prediksi salah, di mana kelas positif diprediksi sebagai negatif. Nah, untuk dalam mengukur kinerja klasifikasi dengan kondisi yang tidak seimbang, akurasi saja tidak cukup. Akurasi harus dikombinasikan dengan matriks lain, seperti presisi, recall, dan skor F1 yang dihitung dari matriks confusion. Akurasi keseluruhan itu mengukur proporsi prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total prediksi. Nah, akurasi keseluruhan dihitung dengan rumus seperti berikut, dimana
di mana TP merupakan true positif, TN merupakan true negatif, RP merupakan false positif. Nah, untuk presisi itu mengukur kualitas prediksi positif, yaitu rasio prediksi positif yang benar terhadap semua prediksi positif. Nah, untuk precision itu seperti berikut. Nah, selanjutnya ada recall, di mana recall mengukur sensitivitas model dalam mendeteksi kelas positif, yaitu rasio prediksi positif yang benar terhadap semua data aktual kelas positif. Recall dihitung dengan rumus true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Dan matrik selanjutnya adalah F1 score. F1 score menggabungkan presisi dan recall dalam satu metrik dengan menggunakan rata-rata harmonik keduanya. Nah, setelah proses pengolahan data dilakukan, terdapat hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada penilaian akurasi. Nah, untuk akurasi train atau akurasi pelatihan, semua model menunjukkan akurasi pelatihan sebesar 100%. Tetapi, akurasi pengujian lebih rendah, menunjukkan adanya indikasi overfitting. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan data, di mana kelas mayoritas seperti terdiferensiasi mendominasi sampel latih. Namun, model F yang integrasikan semua jenis data mampu mengurangi dampak overfitting dibandingkan model lainnya. Kemudian ada nilai akurasi keseluruhan, di mana dihitung sebagai rasio prediksi yang benar terhadap total jumlah prediksi. Model F yang menggabungkan semua data memberikan akurasi keseluruhan terbaik sebesar 81%. Ini merupakan peningkatan sebesar 8% dibandingkan dari model A yang hanya menggunakan data penggiraan jauh. Penambahan data geofisika terbukti meningkatkan kemampuan algoritma Random Forest dalam mengidentifikasi kelas topologi, terutama pada area yang sulit dengan kondisi medan yang kompleks. Kemudian ada nilai presisi. Presisi mengukur rasio prediksi positif yang benar terhadap total prediksi positif. Model B memiliki presisi tertinggi dengan nilai sebesar 69%, meningkat dibandingkan model A yang hanya 60%. Penambahan data radiometrik pada model D dan F secara signifikan meningkatkan presisi karena radiometrik membantu prediksi litologi, seperti yang juga direkam oleh data Sentinel-2A. Namun pada model E, presisi tidak meningkat karena pengaruh dominan dari data magnetik yang mampu merekam hingga kedalaman puluhan kilometer dan tidak terpengaruh oleh konduktivitas listrik tanah akibat air asin atau kontaminasi. Kemudian ada nilai recall. Tabel menunjukkan bahwa nilai recall lebih rendah daripada precision di semua model. Namun, nilai recall meningkat dengan penambahan data geofisika yang membantu pengklasifikasi mendeteksi sampel positif. Penambahan data geofisika secara signifikan meningkatkan nilai recall, terutama saat 2 hingga 3 jenis data geofisika digabungkan seperti pada model E dan F. Hal ini berarti dengan konduktivitas yang rapat, rumus yang tebal, dan data yang tidak seimbang, penambahan satu jenis data geofisika belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan classifier dalam proses identifikasi kelas topologi. Kemudian ada penilaian akurasi nilai F1 score, di mana F1 score menunjukkan hasil serupa dengan nilai recall. Penambahan data geofisika meningkatkan nilai F1 pada semua model. Model F menunjukkan F1 terbaik, seiring dengan akurasi dan recall terbaik juga. F1 dan recall digunakan untuk menilai performa classifier dalam data tidak seimbang dengan proporsi kelas minoritas tinggi. F1 score adalah rata-rata tertimbang dari precision dan recall yang membantu membedakan performa antar classifier. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan data geofisika meningkatkan nilai recall, yang juga meningkatkan nilai F1 score. Nah, ini merupakan hasil dari peta setiap model.
di mana pada model A mendeteksi semua jenis litologi, tetapi memiliki kesalahan signifikan pada batas antar litologi, meskipun lebih baik dalam mengidentifikasi porfiri tak terdiferensiasi atau UPI. Penambahan data magnetik pada model B meningkatkan deteksi litologi batuan sedimen dan porfiri tak terdiferensiasi dengan mengenali distribusi material magnetik. Model C menambahkan data elektromagnetik, menunjukkan sedikit peningkatan pada area dengan perbedaan resistivitas bawah permukaan, tetapi lapisan pelapokan tebal membatasi sensitivitasnya. Sedangkan model B dengan data radiometrik lebih unggul dalam mendeteksi suhu bosan, karena mampu mendeteksi elemen radioaktif seperti thorium, kalium, dan uranium, meskipun tidak menunjukkan peningkatan signifikan pada kelas lain. Model E yang mengintegrasikan data magnetik dan radiometrik memberikan hasil lebih baik dalam mendeteksi batas litologi, terutama di wilayah selatan dengan dominasi batuan sedimen. Model F dengan kombinasi data terlengkap mendeteksi semua jenis litologi termasuk kelas minor seperti pseudogeosan, TG, dan porfiri inferensi. Hasilnya mendekati peta litologi referensi, meski masih terdapat kesalahan pada alluvium inverter atau A yang sering teridentifikasi sebagai batuan sedimen karena jumlah sampel alluvium inverter yang terbatas dan dominansi data magnetik. Ini penjelasan sebelumnya, di mana model A mendeteksi semua jenis litologi tetapi masih memiliki kesalahan. Sedangkan model F yang mengintegrasikan seluruh data penginderaan jauh dan data geofisika udara mendeteksi semua jenis litologi termasuk kelas minor juga. Nah, untuk kesimpulannya, dengan mengintegrasikan data penginderaan jauh dan data geofisika udara dengan infrared mampu memetakan sebagian besar jenis batuan dan batasnya di Komopa secara akurat. Data magnetik meningkatkan identifikasi batuan yang mengandung magnetite, sementara data radiometrik membantu mendeteksi bosan semu yang mengandung unsur radioaktif. Kelas alluvium quarter dapat diidentifikasi dengan baik menggunakan data penginderaan jauh karena kedalaman lapisannya yang dangkal. Penambahan data geofisika udara meningkatkan akurasi klasifikasi sebesar 8%, presisi 6%, recall 11%, dan advance score 13%. Namun, performa model masih dapat ditingkatkan dengan mengatasi keterbatasan seperti kelangkaan data, tumpang tindih sampel data, dan kompleksitas data melalui perbaikan data serta algoritma. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai AI, machine learning, dan forest, serta penerapannya dalam aplikasi geospasial. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.